Oke, selamat pagi semuanya. Dan saya Freddy Sumantri, saya mahasiswa aktif Universitas Mulia, ingin menyampaikan tentang speech and type of speech. Bagaimana cara kita berpidato dengan baik dan apa sih contoh-contoh pidato yang mungkin kita sering lakukan dan itu salah dan bagaimana cara menanggulanginya. Kita langsung saksikan saja berikut ini. Oke guys, sekarang di selanjutnya ini gue akan menjelaskan bagaimana kita berpidato dan pidato itu apa. Nah, sebelumnya pidato itu adalah bagaimana kita menulis sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada khalayak banyak dan itu berupa penyampaian informasi penting. Nah, pidato itu sendiri digunakan di saat-saat tertentu seperti memberikan amanat ketika kita upacara kalau kita masuk sekolah dan juga bisa di saat-saat penting seperti hari pendidikan atau mengenang jasa pahlawan saat 17 Agustus dan lain sebagainya. Nah, di pidato ini sendiri ada sekali banyak konten-konten dan juga kesesuaian yang kita harus lakukan supaya pidato ini bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Seperti apa? Yuk kita lihat video selanjutnya. Oke guys, nah sekarang gue akan memberikan penjelasan nih tentang langkah-langkah menyusun pidato. Nah, jadi dalam menyusun pidato itu kita nggak boleh sembarangan nih. Kenapa? Karena itu akan berakibat fatal bagi audiens atau mungkin bagi diri kita sendiri. Itu sama aja bunuh diri kalau misalnya kita berpidato tapi tidak menyiapkan bahan. Nah, yang pertama kita harus menentukan topik pembicaraan. Misalnya, kita dari perusahaan nih. Nah, otomatis perusahaan udah memberikan kita topik-topik apa yang ingin kita bicarakan. Nah, kita nggak boleh pakai topik kita sendiri. Karena kenapa? Karena sasarannya akan pasti berubah dan juga tidak sampai kepada audiens. Itu yang pertama. Dan topiknya kalau bisa yang menarik, ya. Jangan topik-topik yang mungkin membahas tentang politik atau mungkin tentang apalah yang membuat mereka semakin ngantuk dan juga nggak bersemangat untuk mendengarkannya. Gitu. Yang kedua, menetapkan tujuan. Ini sangat penting nih. Kok penting banget tujuan? Iyalah, karena ketika kita berpidato, tujuan itu yang membuat kita tahu arahnya kita mau kemana, kepada siapa kita berbicara, dan juga apa yang kita ingin bicarakan terhadap mereka. Nah, tujuan ini membuat kita semakin terarah kepada apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya gini, misalnya saya ingin berpidato tentang sebuah mixer, di mana mixer ini tidak menggunakan baterai dan juga tidak dicolok ke listrik, tapi menggunakan sinar matahari. Nah, ini kan sangat inovatif, murah, dan sangat berguna, terlebih untuk ibu-ibu rumah tangga yang suka membuat kue dan lain sebagainya. Nah, dengan kita tahu tujuannya seperti apa, kita pun akan semakin mengerti bahwa kita pun ingin ngomong seperti apa juga, dan akhirnya audiens pun menangkap apa yang kita ingin bicarakan karena tujuannya jelas gitu. Lalu menyusun kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini terdiri dari pembukaan, isi, dan juga penutup. Karena dalam berpidato yang baik, kita harus memberikan pembukaan yang bagus juga dengan isi yang berbobot dan juga penutup. Nah, penutupnya kalau bisa yang spektakuler. Kenapa? Karena ketika kita berpidato yang baik dan juga berpidato yang menarik, di akhirnya kita memberikan sesuatu yang berbeda dan luar biasa, pidato kita akan terus dikenal dan bahkan mereka akan mengingat apa yang kita ingin bicarakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah pidato pembukaan. Nah, saya akan menjelaskan pidato pembukaan itu seperti apa. Pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Nah, biasanya pidato ini adalah pidato yang cukup penting, yang memang banyak sekali orang-orang itu menggunakannya, terlebih kalau dia menjadi host. Nah, pidato pembukaan ini biasanya dilakukan sebelum acara besar atau acara yang mewah itu diselenggarakan, misalnya ulang tahun yayasan atau ulang tahun sebuah kantor. Nah, itu biasanya ada pidato-pidato pembukaan yang dimana akan dibawakan langsung oleh CEO atau pendiri perusahaan atau toko-toko dan sekolah atau lain sebagainya. Itu pidato pembukaan. Yang kedua, ada pidato pengarahan. Nah, pidato pengarahan ini biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah atau universitas atau bahkan perusahaan-perusahaan tertentu yang akan mengarahkan atau memberikan informasi terhadap bawahannya, mahasiswa ataupun pelajar-pelajar. Seperti contoh pengarahan di sekolah. Nah, biasanya kepala sekolah memberikan pidato pengarahan sebagai penyelenggara ya, supaya pelajar-pelajar itu mengerti apa yang dimaksudkan oleh kepala sekolah. Misalnya pidato tentang narkoba. Nah, pasti kepala sekolah itu berbicara apa dampak baiknya atau dampak buruknya narkoba, atau mungkin
yang mahasiswa pengarahan bagaimana kita menjadi mahasiswa yang baik, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah pidato sambutan. Nah, pidato sambutan ini adalah pidato di mana kita merupakan pembawa acara atau MC yang kita membawakan beberapa fasilitas dengan waktu yang terbatas pastinya. Misalnya kita memberikan pidato sambutan terhadap Presiden Joko Widodo yang ingin datang ke kampus kita. Nah, itu biasanya MC masuk, lalu mereka menyampaikan beberapa patah kata yang memang itu menggambarkan Presiden Joko Widodo. Selesai itu, baru Presiden dipersilakan masuk. Itu adalah salah satu contoh pidato sambutan. Yang keempat adalah pidato peresmian. Nah, pidato peresmian ini biasanya dilakukan oleh orang-orang penting yang memang ingin meresmikan suatu toko, perusahaan, atau apapun. Nah, biasanya sebelum mereka membuka perusahaan itu, mereka akan berbicara terhadap media ataupun tamu-tamu undangan yang memang sudah diundang untuk hadir ke tempat itu. Nah, biasanya dia akan berpidato mengenai apa yang ingin dia capai di perusahaan yang baru ingin dibangun atau dibuka ini. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah pidato laporan. Pidato laporan ini berisi tentang laporan tugas atau kegiatan. Seperti contohnya anak-anak sekolah yang ingin field trip, itu biasanya sebelum mereka memulai untuk pergi ke tempat field trip tersebut untuk pergi berjalan-jalan dan belajar, biasanya pidato laporan ini diarahkan kepada murid-murid ya oleh guru itu, supaya murid-murid mengerti betul dan mereka sadar bahwa ketika field trip mereka harus sambil belajar juga, mengenal sesuatu yang baru, seperti itu. Dan yang terakhir pidato pertanggungjawaban. Nah, ini biasanya pidato yang memang disampaikan kepada khalayak banyak supaya ada pertanggungjawaban dari orang yang memang bersalah atau mungkin ada kesalahan terhadap perusahaan itu tersebut. Nah, itu biasa pidatonya dikumpulin karyawan-karyawannya gitu, dan akhirnya masuklah yang punya perusahaan untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban itu tersebut. Dan ini adalah 6 contoh-contoh atau jenis-jenis pidato yang saya sampaikan. Oke teman-teman, sekarang saya ingin menjelaskan tujuan berpidato. Jadi tujuan berpidato ini sangatlah harus kita kuasain sebelum kita ingin menyampaikan pidato. Karena pidato yang pertama itu memberikan informasi, itu tujuannya. Karena kalau pidato kita tidak menyampaikan informasi atau sesuatu yang penting, sama aja itu tidak akan diterima oleh khalayak, bahkan audiens. Mungkin kita akan disangka orang nggak penting ngomong kepada mereka-mereka orang. Oleh sebab itu kita harus memberikan informasi penting atau mungkin informasi yang mereka belum ketahui sebelumnya. Nah, itu akan sangat berguna bagi mereka dan mereka akan mendengarkannya pastinya. Yang kedua, kita harus memberikan arahan yang baik. Nah, memberikan arahan yang baik itu supaya kita bisa mengajak audiens untuk terus memperhatikan kita. Nah, itu sangat penting. Karena ketika kita mempunyai bahan yang bagus dan juga prestasi yang baik, tapi audiens tidak memperhatikan kita, itu akan nothing juga. Audiens tidak akan mengerti dan mereka pun tidak akan membeli produk atau apapun yang kita jual kepada mereka. Oleh sebab itu, kita harus memberikan persuasif yang baik yang bisa membuat pola pikir mereka berubah dan akhirnya ikut apa yang kita bicarakan. Oke? Yang terakhir, hiburan atau rekreasi. Nah, dalam berpidato sangat penting banget untuk kita memberikan hiburan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh monoton. Kita boleh dengan canda atau tawa, atau mungkin kita mengajak audiens untuk ikut maju kepada kita. Misalnya, saya memberikan sebuah bola yang akan saya lemparkan kepada audiens, yang menangkapnya itu boleh menjawab pertanyaan, dan kalau berhasil saya akan memberikan dia coklat atau hadiah. Nah, itu kan membuat mereka semakin semangat dan juga semakin mereka ingin terhibur gitu. Nah, itu membuat mereka akan semakin semangat untuk mendengarkan pidato kita dari awal sampai akhir. Oke, semuanya sekian video dari saya. Mungkin ini bisa menginspirasi kalian semua yang agak gugup mungkin kalau berpidato di depan umum, dan mungkin yang udah mulai mengerti nih cara berpidato yang benar dan yang salah itu seperti apa sih. Itu sekian dari saya, mungkin bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, nah sekarang gue udah thank you banget nih buat semuanya yang udah dukung gue membuat video ini, terutama buat Miss Kitty selaku dosen saya sendiri ya. Karena dia udah memberikan pengarahan, masukan-masukan supaya video ini juga bisa terlaksana dan nanti ingin saya kasih untuk tugas UAS dan juga di-upload di YouTube. Saya juga terima kasih buat Kevin yang udah memberikan akses card untuk masuk ke tempat ini dan membuat video. Juga Randy yang udah memberikan
pinjaman kameranya nih supaya saya bisa nge-shoot video seperti ini. Dan juga terima kasih untuk papa mama saya yang udah membesarkan saya, yang udah mendidik saya sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Dan yang terpenting sebelum saya mengakhiri, saya berterima kasih pada Tuhan yang udah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjalankan video-video ini dan juga bisa memberikan yang terbaik lah buat semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.